Oke, selamat datang kembali di channel Kelasi Risti. Nah, kali ini kita akan coba praktekkan mengenerate populasi dan teknik sampling menggunakan Jupyter Notebook atau Jupyter Lab ya. Oke, sekarang kita buka aplikasi Jupyter Lab ataupun Jupyter Notebook. Nah, jadi ini sudah saya siapkan beberapa contoh teknik sampling menggunakan Python. Kali ini saya menggunakan editor Jupyter Lab ya. Kalau teman-teman bisa gunakan Jupyter Lab ataupun Jupyter Notebook ya. Semuanya sama saja. Baik, kita mulai teknik sampling ya, yang bakalan kita bahas hari ini. Ada dua contoh teknik sampling. Yang pertama ada simple random sampling, kemudian ada stratified random sampling. Nah, dua teknik sampling ini bakalan kita uji cobakan ya dengan dua macam data. Yang pertama data yang kita generate sendiri ya, dan yang kedua nanti adalah contoh dataset Titanic ya. Oke, sekarang kita ke generate data ya. Teknik sampling dari generate data. Yang pertama adalah simple random sampling. Nah, sebelumnya di sini sudah saya siapkan kode untuk mengenerate suatu populasi ya. Nah, kita mau bikin populasi usia dalam bentuk list ya. Isinya adalah suatu angka acak ya. Sebanyak 100 data ya. Usia tersebut antara usia 1 sampai 70 ya. Rumusnya seperti ini, kita gunakan for ya, kita gunakan perulangan for sampai 100 kali, berarti ini adalah 100 record, 100 objek ya. Kita coba jalankan. Nah, maka akan dibentuk suatu list ya. Isinya di sini ada 100 angka atau 100 usia ya. Anggap saja ini adalah 100 objek ya. Jadi kita sudah punya populasi seperti ini ya. Ada 10, 45 sampai usia 9 dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya kita coba untuk lakukan random sampling. Untuk melakukan random sampling di sini kita membutuhkan ini ya, membutuhkan fungsi atau library fungsi sampel ya, fungsi sampel dari library random. Oh ya, sebelumnya kita harus input dulu ya library ini random. Nah, ini sudah saya input ketika pertama tadi di sini. Nah, kita ambil sampel ya dari 100 objek. Kita ambil sampel sebanyak 70 ya. Kita ambil 70. Nah, sintaknya seperti ini. Kita bikin variabel x ya sebagai tempat untuk menyimpan hasil samplingnya. Kemudian kita panggil fungsi sampel dari library random. Yang mau kita random itu ada list apa atau array apa ya. Di sini ada list usia yang tadi kita bikin di sini.
Ya, kita panggil di sini sebanyak 70. Kemudian saya tampilkan ya, X ini sebagai sampel. Nah, kalau saya jalankan, ya. Nah, di sini sudah mengambil sampel sebanyak 70 ya. Teman-teman mungkin kalau nggak percaya bisa dihitung sendiri ya. Jadi ini adalah sampel sebanyak 70. Nah, cuman sayangnya kalau kita gunakan random sampling seperti ini ya, ketika kita jalankan ulang maka sampel ini akan berubah-ubah ya. Nah, yang bisa teman-teman bisa amati ya. Coba kalau yang pertama ini kan ada 20, 50. Kalau kita run ulang, nah dia ganti ya. Dia ganti. Oke, ini adalah contoh dari simple random sampling dari generate data populasi usia yang kita bikin. Nah, berikutnya bagaimana jika ini kan masih satu fitur ya, atau satu dimensi. Kalau kita bikin 2 dimensi dengan 100 objek ya, kita bisa gunakan library bantuan yang lain yaitu dari Pandas ya. Nah, setiap 100 objek ini masing-masing punya 2 parameter atau fitur ya, yaitu usia dan berat badan atau BB. Jadi kita coba kita generate sendiri suatu populasi ya, dimana masing-masing objek itu nanti mencantumkan nilai usia dan berat badan secara random ya, secara acak. Kita generate secara acak ya. Pertama kita import dulu library-nya. Kita import Pandas ASPD. Ini adalah alias ya. Ini caranya hampir sama dengan ketika kita generate usia tadi ya. Cuman bedanya kita bikin dua list ya. Jadi list nanti kita masukkan ke dalam dictionary. Nah, ini dictionary-nya ada di sini teman-teman ya. Kita masukkan ke dictionary ya. Nah, nanti kita simpan ke dalam variabel df ya, atau data frame. Nah, jadi sebelumnya kita bikin listnya dulu untuk usia ya. Kita sebut saja listnya namanya var usia. Kemudian kita bikin list untuk berat badan, dinamakan var bb ya. Nah, setelah kita bikin listnya masing-masing, list ini kita masukkan ke dictionary ya. Ini adalah dictionary, simbol ini. Nah, di dictionary ini kita rubah bentuknya menjadi data frame teman-teman. Nah, fungsi data frame ini ada pada library Pandas ya. Kita simpan ke dalam variabel nama df. Nah, kemudian nanti hasilnya seperti apa ya, kita coba run. Di sini ada df.info. Ini untuk menampilkan info-info terkait dengan ini data frame kita. Kemudian df.head ini adalah menampilkan 5 objek pertama dari dataset atau populasi yang kita generate nantinya. Kita coba ya. Oke. Nah, jadi setelah di generate dia akan menampilkan df.info ya. Df.info itu hasilnya seperti ini ya. Jadi ada rincian informasi ya. Nah, oke. Kelasnya ini di sini ditampilkan ada 2 kolom, indeksnya 01, nama kolomnya usia dan BB ya. Kemudian tipenya atau kondisi datanya non nul ya, jadi tidak kosong ada 100. Yang BB juga tidak kosongnya ada 100. Tipe datanya integer. Nah, ini ya, ini adalah info.
Kemudian ini ada data frame atau df.head ya. Jadi dia menampilkan 5 objek pertama. Ini ya. Nah, kalau kita kepingin lihat fullnya seperti apa ya, kita tambahkan saja. Misalkan kita ketik di sini df gitu aja ya, kita panggil nama data frame-nya, kemudian kita jalankan, maka akan menampilkan hampir keseluruhan walaupun tidak ditampilkan semua. Jadi tengah-tengahnya ada titik-titiknya. Jadi ini ya, ada 100 rows, 2 column ya, mulai dari indeks ke 0 sampai ke 99. Nah, data frame ini kita coba petakan ya dengan plot ya, grafik plot scatter ya, tetap menggunakan library ini ya, pandas ya. Skripnya seperti ini atau sintaksnya seperti ini teman-teman ya, df.plot.scatter, kemudian yang variabel x nanti mewakili kolom usia, variabel y mewakili kolom bb ya, berat badan, kemudian c ini adalah color ya, colornya nanti datanya warnanya red ya atau merah. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi terlihat ya sebaran datanya seperti apa. Nah, ini adalah kolom, ini adalah sumbu Y ya tadi, dia mewakili berat badan. Kemudian di sini ada sumbu X, dia mewakili usia. Jadi ini adalah sebarannya. Nah, sekarang tetap ya, kalau tadi simple random sampling menggunakan fungsi random biasa ya dari library random juga. Nah, sekarang kita coba gunakan random sampling tapi pakai library-nya pandas ya, dengan data frame seperti ini tadi ya, populasi seperti ini tadi. Nah, kita coba ya, sangat simple teman-teman ya untuk ngerandom ya, untuk mengambil sampel dengan menggunakan data pandas ya, library pandas. Kita cukup panggil data frame-nya, kemudian sampel ya, diikuti dengan parameter jumlah n atau jumlah sampelnya berapa. Di sini kita coba tetapkan nilai 10 teman-teman ya, nilai 10. Kita coba jalankan. Nah, jadi dia berhasil ngerandom sampling ya sebanyak 10 ya, sebanyak 10 objek, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Cuman di sini hasilnya juga bakalan sama dengan simple random sampling yang pakai library random ya. Jadi hasilnya ya berubah-berubah ya, hasilnya berubah-berubah. Nah, jadi dari kita lihat aja di sini ada indeksnya, ada yang diambil adalah indeks 13, 31 ya. Kalau kita jalankan ulang dia ganti-ganti ya, ini ganti 2, 30 dan seterusnya. Nah, terus biar gak ganti-ganti gimana teman-teman? Jadi di dalam parameternya ini, sampel di library pandas, itu ada yang namanya random state teman-teman. Nah ini ya, jika kita pakai random state ini efeknya adalah sampel yang kita bikin ya, meskipun kita eksekusi ulang atau kita run ulang, dia nggak akan berubah ya sampelnya. Tapi bukan berarti maksudnya seperti itu ya. Hal ini bisa terjadi karena random state ini fungsinya dia sebagai bilangan ya, sebagai bilangan seed random number generator. Nah, ini. Jadi sebagai apa ya, istilahnya sebagai kunci untuk mengenerate suatu angka ya. Sehingga angkanya ini dijerit berdasarkan seed yang kita tetapkan ya, sehingga efeknya adalah sampel tidak akan berubah-ubah ketika kita jalankan ulang. Nah, ini kita coba jalankan ya. Oke.
Jadi kita ambil 10 ya sampel dengan tambahan parameter random state, kita kasih 1 ya. Apakah harus 1 teman-teman? Tidak ya. Teman-teman bisa ngisi 2, 3 dan seterusnya. Ini sebagai contoh kita isi 1 random state-nya. Nah, coba kita jalankan ulang ya. Kita amati awalnya di sini ada indeks 80, 84, 33 dan seterusnya ya. Apakah akan ganti ketika kita jalankan ulang? Ya, tidak ya. Nah, tetap ya teman-teman. Nah, jadi lebih stabil ya, lebih aman ketika kita bermain data science dengan menggunakan random sampling pakai Pandas ya. Kita tambahin random state 1 minimal ini ya. Minimal kita tambahin parameter ini. Apakah parameternya cuma 2 ini? Tidak ya teman-teman. Jadi setiap library atau setiap fungsi dalam library itu nanti parameternya ada bermacam-macam ya. Kita bisa panggil parameternya, kita bisa isi parameternya, dan kita juga bisa abaikan parameternya ya, nanti adalah ya. Kemudian kita coba untuk stratified random sampling teman-teman. Kalau tadi kan simple random sampling, jadi samplingnya diambil secara acak ya, pokoknya acak, ngawur ya, di random gitu aja. Nah sekarang ini ada stratified random sampling. Nah apa sih stratified random sampling ini? Jadi kalau stratified random sampling ini prinsip dasarnya adalah yang namanya suatu populasi itu datanya ada yang berkelompok teman-teman ya. Jadi ada yang berkelompok. Nah si sampel ini di random, tetapi ya sesuai dengan karakteristik kelompoknya ya, sesuai dengan karakteristik kelompoknya. Nah ini bisa terjadi ketika populasi tersebut sifatnya heterogen ya, jadi bermacam-macam ya. Nah, sehingga karena bermacam-macam itu seperti berkelompok. Nah, kita lihat contohnya ya. Kalau kita lihat yang tadi, yang ini ya. Nah, kita lihat ini data DF ini ya, si DF ini. Nah, dia nggak menampilkan keseluruhan ya. Kita coba sebagai print aja ya. Print DF supaya menampilkan keseluruhan. Oh, tetap ya sama. Ya, kita panggil aja DF. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Kalau lihat usianya ya. Tadi kan kita bikin rentang usia itu antara 1 sampai 70. Ya. Nah, kita lihat saja usianya ini ada yang remaja 17 tahun, ada yang paruh baya 50-an tahun, dan ada yang anak-anak 10 sampai belasan tahun, ya kan? Ini ada yang lanjut usia 60. Ini ada yang 1 tahun. 1 tahun tapi bobotnya 40 kilo. Ya. Nah, ini kan data ini sepertinya berkelompok ya, berkelompok. Nah, kita ambil sampelnya nanti sesuai kelompok teman-teman ya. Misalkan di sini ada 4 kelompok ya. Tadi ada yang kelompok anak-anak, atau misalkan ini ada kelompok balita, kemudian ada kelompok anak-anak, kemudian ada kelompok remaja, dan ada kelompok dewasa ya, dewasa. Katakanlah ada 4 kelompok. Nah, setiap 4 kelompok nanti akan diambil sampelnya teman-teman ya. Jadi mengambil sampelnya berdasarkan 4 kelompok. Jadi datanya seperti dikelompokkan dulu berdasarkan kondisi data, terus setiap kelompok nanti diambil sampelnya. Jadi itu adalah stratified random sampling. Nah, stratified random sampling itu biasanya ada 2 macam teman-teman ya. Ada proporsional dan ada yang disproporsional, atau yang tidak proporsional. Nah,
nanti kita gunakan library dari scikit-learn ya. Ini. Nah, pertama kita gunakan dulu ya contoh datanya. Ini adalah dataset bawaan dari Anaconda ya. Jadi instalasi Anacondanya. Kita gunakan dataset data iris ya. Bunga iris ya. Nah, library yang kita gunakan yang pertama ada scikit-learn ya. Jadi kita impor dulu library-nya. Di sini ada kita impor library scikit-learn. Yang kita butuhkan adalah dataset dan model selection ya. Kemudian kita butuh library numpy alias numpnp ya. Nah, sekarang kita load datanya ini ya. Nah, kita panggil data iris, itu adalah dataset dari dataset yang namanya load iris ya. Kita panggil data irisnya. Nah, kita kemudian nanti jadi dari data iris, karena datanya nanti bentuknya sangat majemuk ya. Ada list, ada array dan dictionary, kemudian ada string ya. Nah, di sini kita filter datanya. Kemudian kita filter, kita ambil yang data fiturnya apa, kemudian label atau targetnya nanti apa, kita ambil ya. Nah, coba sekarang kita jalankan dulu. Oke, sudah ya. Jadi kalau sudah ada nomornya ini berarti datanya sudah dijalankan ya. Nah, kita bisa cek ya, kita bisa cek hasilnya seperti apa. Oke, sebentar. Nah, misalkan kita pengen melihat data iris itu isinya sebenarnya seperti apa ya. Jadi si data iris ini isinya seperti apa, kita panggil di sini ya, data iris. Nah, ini kita jalankan. Nah, jadi isinya seperti ini teman-teman. Jadi dia bentuknya dictionary ya. Dictionary, ada keyword data ya. Ya. Dalam dictionary itu ada yang keywordnya data, isinya data itu adalah suatu array. Nah, array ini ada berapa dimensi nih? Ya, saya lupa ya. Sekian baris ya. Sekian baris. Kemudian ada 4 kolom ya. 1 2 3 4 ya. Barisnya saya lupa ya. Jadi ini isinya data iris. Kemudian ada lagi keyword target ya. Target ini adalah labelnya ya. Jadi kalau yang atas ini adalah data fiturnya. Yang bawah ini adalah data targetnya, labelnya ya. Nah, label ini kan pakai 0, 1, 2, 3. Nama-namanya ada di sini teman-teman. Kalau labelnya 0 itu Setosa, kalau 1 itu versicolor, kalau 2 virginica. Ya, ini. Ya sampai 2 ya, indeksnya sampai 2. Jadi ada 3 macam label. Di sini kemudian ada keterangan-keterangan lain juga teman-teman ya. Di sini ada fitur name-nya. Jadi nama kolomnya. Kolom pertama namanya sepalength, kolom kedua sepalwidth, kolom ketiga petalength, kolom keempat petalwidth. Nah, ini adalah sebenarnya isi dari DT iris ini ya. Jadi si dataset iris ini ya, kalau kita panggil isinya tampilannya seperti ini. Kemudian dari data iris atau DT iris ini kan bentuknya objek ya. Objek dalamnya ada dictionary. Nah, kemudian kita filter teman-teman ya. Kita pilihin ya, kita ambil yang kita perlukan. Kita butuh ininya, datanya ini. Ya. Nah, maka kita panggil isi dari dictionary ini yang keywordnya data. Ya, manggilnya ini teman-teman, ds feature. Ya, kita coba untuk panggil isinya seperti apa. Ya. Nah, yang diambil adalah yang array-nya saja ya.
seperti ini. Jadi embel-embel yang lain nggak ada. Kemudian kita ambil juga labelnya, variabel labelnya atau targetnya. Kita cek labelnya isinya apa. Oh, labelnya isinya ini ya. Jadi array-nya label ini. Ya, sekaligus untuk nama labelnya kita panggil ya di sini. Tadi namanya target name ya, nama keywordnya. Kita panggil labelnya label name. Kita coba jalankan. Oke, isinya adalah nama dari labelnya, Setosa Versicolor Virginica. Oke teman-teman, ini ya. Nah kemudian dari biar gampang dari ini DS feature ya, dataset feature, label, dan ini ya, kita masukkan ke dalam bentuk data frame ya. Kita rubah bentuk data frame supaya nanti mudah terbaca ya. Kita panggil ini ya, kita masukkan ke data frame. Kita coba buat dua macam data frame ya, ke yang namanya df iris sama df iris lengkap. Nah, bedanya apa teman-teman ya, kita coba jalankan dulu. Nah seperti ini teman-teman, jadi menjadi lebih mudah terbaca. Ini adalah si ini df iris ya. Jadi kita ambil kita ambil tadi yang data ya. Ini ya, harusnya kita cukup panggil ds feature di sini. Ya, ini mirip dengan ds feature ya, kita panggil ds feature ya. Kemudian nama kolomnya kita ambil dari ini label name ya harusnya. Ya. Kita ambil dari sini the target names ya. Ini adalah data frame iris. Nah, kalau fullnya gimana? Kalau fullnya ini teman-teman ya. Jadi selain kita ngambil data ya, ini selain kita ngambil isi objek yang keywordnya data, kita ambil juga variabel targetnya. Ya, kemudian nama kolomnya ya, ini di sini ada kolom sama dengan ini adalah nama kolom, settingan nama kolom. Ya, ada data iris, kita ambil data iris nama fiturnya. Kemudian di sini kita kasih keterangan ya labelnya ya. Ini kita kasih keterangan labelnya dalam bentuk list ya. Nah, kita coba panggil yang ini df iris lengkap ya. Nah, coba kita panggil. Nah, bedanya cuma di sini teman-teman. Ya, kita nambahkan ini labelnya atau targetnya. Ya, sama saja ya teman-teman. Oke. Nah, di sini muncul dimensinya teman-teman, ada 150 baris ya. Dan 4 kolom. Jadi data frame iris ini ada 150 objek atau record dan ada 4 fitur ya. Satu lagi tadi yang terakhir adalah targetnya, jadi ada 5. Kalau kita bikin grafik, kalau kita bikin bentuk seperti ini bakalan ada 5. Kalau yang ini diabaikan aja ya teman-teman ya, ada 0, 1, 2. Ini adalah indeks dari recordnya ya, diabaikan saja. Nah berikutnya kita lihat dulu kondisi datanya seperti apa ya. Kondisi data dari data frame iris ini ya. Kita lihat proporsi data aslinya ya. Kita lihat proporsi data aslinya. Coba kita jalankan. Nah, jadi kita lihat kita kelompokkan ya, datanya kita kelompokkan berdasarkan ini tadi labelnya ya. Kita ambil ini, coba yang ini saya panggil yang lengkap aja ya biar nggak bingung. Oke. Nah, setelah kita kelompokkan berdasarkan labelnya kan tadi ada 3 macam, ada 0, 1, dan 2 ya.
Ada 0, 1, dan 2. Nah, setiap label ini kita kelompokkan itu ada masing-masing ada 50 record, teman. Ya. Jadi ini adalah proporsi data aslinya ya. Jadi seimbang ya. Jadi setiap setiap label dia punya 50 data. Ya, ini. Nah, berikutnya untuk sampling ya, untuk sampling kita bisa gunakan fungsi train test split ya. Train test split yang ada di dalam library model selection. Model selection itu ada di dalam library scikit-learn ya, teman-teman. Ya, ini. Nah, kita bikin seperti ini, teman. Jadi ini bakalan sering kita pakai ya nantinya. Sintaks seperti ini. Kita bikin 4 variabel ya. Sebagai xtrain, kemudian xtest, kemudian ytrain dan ytest. Fungsinya apa, teman-teman? Kalau kita main-main dengan data mining atau data science nanti, kita pasti akan juga melibatkan dengan splitting data ya. Jadi data ini kita split, kita pecah ya, kita pecah menjadi 2 macam ya. Yang pertama buat training. Training itu supaya membentuk pola ya, kita mencari polanya atau mencari patternnya, itu gunakan train ya, training. Kemudian ada test ya, jadi data testing ya. Data testing itu adalah untuk menguji. Nah, kemudian di sini kenapa ada xtrain, xtest, dan ytrain dan ytest. Xtrain itu kalau yang X ya, ada xtrain dan xtest. X itu adalah fiturnya ya, teman-teman ya. Jadi fiturnya. Jadi si data fiturnya biasanya kita simbolkan dengan X. Kemudian untuk labelnya ini kita simbolkan dengan Y ya. Nah, masing-masing data fitur tadi dipecah jadi 2 ya. Training dan testing. Label pun juga dipecah jadi 2, training dan testing. Caranya kita pakai ini ya, fungsi train test split. Oke. Nah, di sini ada beberapa parameter ya. Yang mau kita split itu data data apa? Datanya mana ya? Data fiturnya mana? Nah, kita panggil. Tadi kan sudah kita siapkan ya DS feature ya. Data set feature yang di atas sini. Nah, ini. Nah, kita panggil di sini. Oke. Terus labelnya juga kita panggil, tadi juga sudah siapkan. Nah, kemudian yang penting ini, teman-teman, ada test size. Nah, jadi dari 150 data ini kita mau split modelnya seperti apa? Kalau 0,2 itu maksudnya ya, test size berarti ukuran size-nya itu adalah 0,2 ya, atau 20% ya. Jadi test size-nya, data testnya atau data ujinya itu ada 20%. Kita ambil ya, sampling 20% dari total datanya. Sisanya nanti untuk training ya. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan test size boleh, train size boleh, silahkan pilih salah satu ya. Tapi biasanya kita bisa gunakan test size ya. Nah, setelah kita split, nah ini saya jalankan dulu. Nah, sudah muncul angkanya seperti ini. Nah, kita split. Nah, kita lihat teman-teman isinya. Ya, kita lihat isinya. Ya, kita lihat untuk xtrain itu apa, xtest itu nanti datanya seperti apa, ytrain apa, ytest dan apa. Sebelum kita lihat, kita bikin menjadi data frame jadi data frame dulu, teman-teman. Ya, supaya apa ya? Supaya mudah nanti kita membacanya. Kita coba eksekusi. Oke, sudah. Nah, kita panggil. Kalau xtrain ya, kita rubah menjadi data frame ke dalam variabel df xtrain ya. Kita panggil, kita coba aja. Isinya seperti apa df xtrain? Nah, df xtrain kita panggil. Oh, df xtrain isinya adalah menampilkan data yang mau di training ya sebanyak 80%.
sisanya yang 20% untuk testing ya. Totalnya berapa? Oh, 80%-nya itu ada 120 row. Nah, ini datanya. Ya. Kalau X-test-nya berarti harusnya 150 kurangi 120. Munculnya adalah 30. Kita coba panggil X-test. Nah, munculnya adalah ini 20 ya. Mulai dari indeks 0 sampai 29. Kok 20? 30 ya. 150 kurangi 120 adalah 30. Ya, begitu pula dengan labelnya. Ya, Y-nya. Yang train ya, yang train seharusnya juga 120 ya. Kita panggil. Ya, ada 120 row ya. Kemudian untuk yang data samplingnya yang dites, Y-test, nah ada 30 ya, sama ya. Ini. Nah, ini kita sudah split teman-teman. Kita sudah apa ya? Kita sudah sampling sebenarnya teman-teman dengan cara split ini. Ya. Nah, hasil samplingnya seperti apa teman-teman? Kita lihat ya. Kita lihat berdasarkan labelnya ya. Kita lihat berdasarkan labelnya atau Y-nya ya. Kalau yang Y-train ya. Nah, ini ya. Jadi kan tadi ada stratified kan ada dua macam ya. Ada proporsional dan disproporsional. Nah, kita lihat. Nah, kalau disproporsional itu teknik ngambilnya sampel itu tidak proporsional. Jadi tidak sesuai dengan kondisi datanya seperti ini tadi, teman-teman. Ini kan setiap kelas, setiap label itu kan seimbang ya, 50 50 50. Seharusnya kalau kita ambil ya, tadi misalkan 102 kalau yang train tadi kan 120 ya. Seharusnya masing-masing kalau ada 13 ya, kalau ada 3 kelas ya, 120 itu dibagi 3 kelas, berarti ada masing-masing 40 ya. Tapi ternyata ngambil sampelnya nggak seimbang teman-teman, nggak proporsional, makanya disebut dengan disproporsional ya. Nah, begitu juga dengan data testingnya, ketika mau dia ngambil di samplingnya ya, akhirnya dia juga tidak proporsional. Ini tidak proporsional. Ini. Nah, berikutnya yang kedua, kalau ini stratified yang disproporsional, sekarang kita coba yang proporsional yang seperti apa. Yang proporsional itu caranya sama seperti tadi teman-teman, samplingnya pakai ini tadi ya, pakai trend test split. Cuman bedanya di sini kita tambahin parameter stratify. Nah, jadi distratakan, dikelompokkan dulu teman-teman. Nah, ini ya, saya ketikkan di sini. Di stratify, dikelompokkan dulu berdasarkan apa? Oh, berdasarkan label. Nah, ini dikelompokkan berdasar label. Nah, ini kita coba jalankan. Oke, sudah berjalan. Nah, sekarang kita panggil data-datanya ya. Kita panggil. Kemudian kita lihat. Nah, baru di sini proporsional teman-teman. Setiap kelas, setiap label tersampling secara seimbang. Ya, sesuai dengan kondisi populasi yang tadi awalnya. 50 50 50 ya. Cuman di sini untuk yang sampling untuk training ya diambil secara seimbang. Kemudian sampling untuk testing pun juga diambil secara seimbang. Nah, ini masing-masing 10 10 10 10. Nah, itu adalah contoh simple random sampling ya dan stratified random sampling dari generate data ya. Nah, sekarang kita coba sampling tadi berdasarkan dataset Titanic. Nah, ini.
Sama ya, tetap menggunakan simple random sampling dan stratified random sampling. Nah, pertama kita download dulu teman-teman ya. Kalau di tempat saya sudah saya download ya, saya letakkan di satu folder di file IPython notebooknya ya. Ini saya letakkan. Oke. Kemudian data tersebut saya load ya, saya baca dengan menggunakan library pandas ya. Ya, lagi-lagi kita bermain dengan library pandas. Nah, jadi kata kuncinya ini yang sering kita gunakan adalah pandas ya. Kalau bermain dengan data, pandas, scikit-learn, ya, numpy dan seterusnya. Kita load di sini pakai read CSV ya. Datanya apa? Kita baca di sini. Kita panggil isi datanya apa? Kita coba jalankan. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah data set Titanic. Ya. Terdapat 891 rows atau objek. Nah, setiap objek masing-masing ada 12 kolom. Ada passenger ID ya, ID penumpang, dia survive atau enggak, kemudian kelas dari passenger ya, passenger class, kemudian ada name, sex dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah fitur-fiturnya. Nah, fitur-fiturnya. Kemudian di sini ada survive ya. Survive ini adalah labelnya, variabel labelnya atau kelas atau targetnya. Kalau 0 berarti dia tidak survive, kalau 1 dia survive ya. Jadi ini adalah dataset Titanic ya. Jadi ketika ada bencana kapal Titanic tenggelam, di sini sempat terpetakan datanya ya. Siapa yang survive dan siapa saja yang tidak. Ini. Oke, di sini ada kondisi datanya. Kemudian kita bisa gunakan info ya, info juga. Jadi data frame.info. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Muncul kolom yang pertama ada passenger ID ada 891. Kemudian non null ya, non null count ya. Banyaknya non null ya, ini. Kemudian nah kalau kita lihat di sini ada age ya, ada kolom age itu ada 714 non null ya, sorry, non null. Ya, padahal tadi harusnya ada 891. Berarti asumsinya di sini adalah ada yang kosong ya, ada yang tidak ada isinya. Ini seperti ini. Kemudian kabin juga sama ya. 204. Seharusnya 891 tapi ya cuman yang terisi cuman 204. Embark ya, embark ini juga sama ini. Ya, ini adalah tipe-tipe datanya. Jadi ini adalah info dari datanya. Ya. Nah, kemudian kita coba sampling ya. Menggunakan random sampling pakai pandas. Ya. Yang pertama tanpa random state. Ya, seperti ini kalau tanpa random state. Kalau kita jalankan berulang-ulang, ya berubah-ubah ya. Nah, datanya berubah-ubah. Supaya nggak berubah, kita pakai random state. Kita isi random state-nya berapapun ya, dia tidak akan berubah meskipun kita jalankan berulang-ulang. Ini ya, ini untuk random sampling. Nah, berikutnya untuk stratified random sampling ya, karena tadi kita menggunakan fungsi trend split test ya, dan fungsi trend split test itu meminta datanya itu bentuknya array. Ya, maka kita harus pisahkan dulu teman-teman. Jadi datanya kan ini ya full ya. Kita harus pisahkan dulu antara data labelnya dengan data fiturnya. Nah, kita pisahkan dulu. Ya, kita yang pertama kita ambil fiturnya. Ya, jadi Titanic feature itu adalah data frame yang ini tadi ya, tanpa label survive. Ya, jadi di si survive ini kita drop ya, kita hapus survive. Ya. Kemudian yang name juga kita hapus juga ya. Nah, kita nggak perlu namanya ya, karena sudah terwakili dengan passenger ID ya. Kita nggak butuh namanya. Oke. Kemudian kita simpan ke variabel Titanic feature. Ya.
Kalau di sini bentuknya masih berupa data frame, ya, karena nanti yang dibutuhkan adalah array, ya, maka kita rubah menjadi array, ya. Jadi si Titanic feature ini kita rubah array, kita ambil values-nya saja, kemudian kita kembalikan ke variabel Titanic feature. Kita coba jalankan. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini kalau array. Jadi bentuknya nggak seperti ini, nggak seperti tabel yang bagus seperti ini, nggak. Tapi bentuknya adalah array. Sama juga dengan labelnya, kita ambil dari data frame Titanic, ya. Kolomnya yang survive, ya, kita ambil values-nya saja. Kemudian letakkan ke variabel Titanic label. Nah, setelah dipanggil hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah labelnya. Nah, sekarang kita coba jalankan stratified random sampling, ya. Nah, sebelumnya saya sudah menghitung, jadi proporsi dari data aslinya, ya. Kan tadi kelasnya ada dua macam, ya, ada 0 dan 1. Kalau yang 0 itu kurang lebih 62%, kalau yang 1 itu kurang lebih 38%, ya. Ini dengan komposisi data seperti ini. Persentase ini didapat dari mana, teman-teman, ya? Ya, didapat dari yang 0 terhadap total keseluruhan data itu berapa persen, ya. Berarti 549 dibagi 891 kali 100%. Munculnya sekitar 62%. Ya. Dan seterusnya. Kemudian kita coba splitting, ya, kita split, ya, supaya nanti datanya disampling ke dalam data testing dan data training, ya. Caranya sama, cuman dengan komposisi test size-nya kita ambil untuk test size-nya 40%, ya, 0,4. Kemudian kita stratakan, kita kelompokkan stratify dengan ini Titanic labelnya. Kita kelompokkan berdasarkan Titanic labelnya. Nah, kita coba jalankan. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ya. Di sini kita panggil, ya, datanya, data training, dan kita lihat saja yang labelnya saja, ya. Kalau yang testing ya samalah nanti, cuman komposisi datanya lebih besar. Ya, kita panggil labelnya saja, mudah, ya, karena cuma satu kolom. Oke, kita panggil. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ya, jadi sudah benar, ya. Jadi untuk si ini kita lihat dari label testing, ya, data testingnya ada 357. Ya. Kemudian kalau kita kepingin lihat trainingnya, training, ya, kita lihat data label trainingnya ada 534. Nah, sekarang kita coba lihat, ya. Kalau tadi jumlahnya ini, ya, kita lihat. Nah, ini kita lihat dari label testingnya, ya. Label testing yang ikut sampel testing yang ikut atau yang kelasnya 0 itu ada 220. Kemudian yang ikut yang kelasnya 1 itu ada 137. Berapa persentase? Nah, kita coba hitung, ya. Yang proporsionalnya atau proporsi kelasnya 0 berarti 220 dibagi total jumlah apa? Testingnya, ya, jumlah testingnya. Tadi jumlah testingnya berapa? Saya lupa. Bentar, saya panggil lagi. Oke. Jumlah label testingnya 357, ya. Berarti 220 dibagi 357 kali 100. Ya, begitu juga untuk yang ini, ya, 137
dibagi 357 kali 100. Berapakah proporsinya? Apakah sudah seimbang? Seperti proporsi data aslinya, populasi aslinya. Ya, populasinya yang labelnya 0 itu ada 62% kurang lebih. Yang labelnya 1 ada 38%. Nah, kita lihat teman-teman ya. Sama ya. Dibulatkan ini ya. Nah, dibulatkan. Jadi kalau yang labelnya 0 ada 62%, baik untuk ini data, kita ambil data label testingnya ya. Kalau yang ikut kelas 1 ada 38%. Nah, jadi sudah proporsional ini ya teman-teman, dengan menggunakan stratified random sampling. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa paham ya, minimal bisa menginspirasi teman-teman. Nah baik, itu tadi teman-teman, jadi hasil dari kita menganalisa awal ya, mulai dari kita mengenerate populasi sendiri, kemudian kita coba sampling ya, bermacam-macam sampling ya. Teknik sampling ini tidak apa ya, apakah hanya ini, tidak teman-teman ya. Sebenarnya teknik sampling itu banyak sekali ya, tetapi yang sederhana dan yang sering kita gunakan adalah yang tadi ya. Kita nggak bakal bahas keseluruhan, kita hanya bahas sebagian saja. Nah, yang muncul pertanyaan di sini adalah, setelah kita sampling tadi ya, kita sudah tahu populasinya seperti apa, kita sudah bisa mengambil samplingnya seperti apa. Sampling yang baik atau sampel yang baik itu adalah yang representatif, yang mewakili karakteristik dari populasinya. Pertanyaannya adalah, sampel kita sudah cukup mewakili nggak? Nah, itu adalah tugas kita ya. Jadi silahkan teman-teman tunggu di video selanjutnya. Kita bakalan coba menganalisa apakah sampel kita sudah representatif terhadap populasi yang kita teliti tadi. Gitu ya teman-teman. Kita tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.